Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rina Kemalasari dengan NPMC 1A023-065. Baiklah, dalam video ini saya akan menyampaikan seberapa saya memahami video dari tugas yang telah diberikan. Yang pertama itu dalam video 1 membahas tentang pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Pertama, dalam teori pengambilan sumber daya alam secara optimal ada dua syarat utama. Yang pertama, harga barang harus sama dengan biaya marginal ditambah dengan biaya alternatif. Dan yang kedua, royalti harus naik seiring waktu sesuai tingkat bunga. Lalu soal pengaruh persediaan, biasanya kalau persediaan sumber daya makin menipis, biaya pengambilannya jadi makin mahal. Ini disebut dengan hubungan negatif. Ketidakpastian juga berpengaruh besar. Misalnya kalau suku bunga tinggi, orang cenderung cepat-cepat mengambil sumber daya karena takut nilainya turun di masa depan. Atau sebaliknya, mereka konservasi kalau yakin permintaan akan tetap tinggi. Masuk ke modal, penggunaan sumber daya alam. Awalnya kita pakai konsep maksimum sustainable atau MSY, yaitu pengambilan hasil maksimal tanpa mengurangi populasi sumber daya. Tapi konsep ini terlalu simpel, jadi dikembangkan konsep baru yaitu Optimum Sustainable Yield atau OSY yang mempertimbangkan manfaat dan biaya supaya hasil jangka panjang lebih maksimal. Selain itu, dalam kepemilikan bersama, resiko eksploitasi berlebihan tinggi karena semua orang merasa berhak memanfaatkan sumber daya. Solusinya perlu aturan hak kepemilikan atau pengelolaan bersama. Terakhir, soal pencemaran seiring terjadi karena udara, air, dan pemandangan dianggap sumber daya umum. Cara menguranginya adalah dengan mengenakan biaya atas pemanfaatan jasa lingkungan atau memasukkan nilai lingkungan ke dalam harga barang dan jasa. Selanjutnya dalam video yang kedua yaitu membahas pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat atau PSM sebagai salah satu rezim dalam tata kelola sumber daya alam. Permasalahan sumber daya biasanya muncul karena akses terbuka tanpa kontrol yang akhirnya menyebabkan kerusakan lingkungan. Solusinya adalah menerapkan kontrol akses baik oleh pemerintah, masyarakat, swasta atau secara kolaboratif. Model mana yang dipilih tergantung pada kekuatan kapasitas pemerintah dan modal sosial masyarakat. Jika pemerintah kuat, pemerintah yang mengelola. Kalau masyarakat kuat, maka pengelolaan diserahkan ke masyarakat. Kalau keduanya kuat, perlu kolaborasi. Tapi, kalau sama-sama lemah, pasar atau swasta bisa diberdayakan. PSM adalah modal pengelolaan di mana masyarakat menjadi aktor utama. Ini penting karena terbukti bisa meningkatkan akses ke sumber daya, menjaga mata pencarian lokal, dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Masyarakat dalam PSM bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama itu teritorial berdasarkan wilayah tempat tinggal, dan yang kedua itu fungsional berdasarkan profesi. Idealnya keduanya dikombinasikan agar representasi lebih adil dan kuat. Ada juga 6 unsur penting dalam PSM. Yang pertama, batas wilayah, yang kedua, aturan, yang ketiga, hak, yang keempat, otoritas, yang kelima, monitoring, dan yang keenam itu sanksi. Batas wilayah penting untuk menghindari konflik. Aturan operasional mengatur teknis pemanfaatan sumber daya. Misal, larangan menangkap ikan pakai bom. Hak dalam PSM mengacu pada akses, pengambilan, pengelolaan, pengecualian, hingga mengalihkan sumber daya seperti yang dijelaskan Ostrom dalam tipologi hak-hak tersebut. Selanjutnya, PSM di Indonesia punya beragam tipe. Ada yang berbasis adat seperti Sasi di Maluku, ada yang berbasis revitalisasi adat seperti Sawen di Lombok, dan ada juga yang baru dibentuk di kawasan konservasi. Dari segi orientasi, ada PSM yang kuat dalam aspek ekologi, sosial, dan pasar. Ada yang dominan aspek pasarnya, ada yang konservatif atau kuat sosial ekologinya tapi lemah pasarnya, dan ada juga yang status alias tidak berfungsi lagi. Faktor yang menentukan kekuatan PSM ada dua, yaitu faktor eksternal dan internal.
Faktor eksternal meliputi pengakuan pemerintah, kebijakan hukum, serta tantangan globalisasi. Faktor internal meliputi sejarah, komunitas, tingkat homogenitas masyarakat, dan kekuatan kepemimpinan lokal. Tanpa dukungan dari faktor-faktor ini, PSM sulit untuk bertahan dan berkembang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.